Assalamualaikum Bu En. Waalaikumsalam Bu Kiki. Oke, Bu En, terima kasih ya sudah mau berbagi pengalamannya. Nggih, sama-sama Bu. Dari sebelumnya itu, saya mengerti betul kok tantangan yang Ibu hadapi ya Bu ya dalam mengelola kelas ya. Nggih, Nah, betul sekali. ada beberapa kasus ya Bu ya, ada kasus ya, kita mesti jadi Nggih, seorang guru pasti punya kasus masing-masing ya Bu ya. betul Nah, sekali, nah, heeh. mungkin kita bisa saling sharing di sini ya Bu ya. Nah, Nggih, tujuan kita di sini kan untuk mencari solusi bersama ya Bu ya, betul agar sekali. pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan efektif seperti itu. Nggih. Oke. Nah, Bu En bisa ceritakan lebih detail mengenai kesulitan yang Ibu alami, apa yang Iya, membuat pembelajaran di kelas menjadi kurang menyenangkan atau seperti apa seperti itu. iya. Monggo Bu En. Terima kasih, heeh. Untuk kelas saya sendiri, saat ini saya mengajar di kelas 2. Kebetulan dari kelas 1 itu yang pertama, salah satunya adalah siswa kelas 2 masih banyak yang belum bisa membaca, itu Wah, suatu iya. tantangan buat saya. Yang kedua, ya mungkin dari pola asuhnya di rumah, sehingga di sekolah itu mereka kadang ya juga mungkin pengaruh dari lingkungannya, mereka itu seperti apa ya, suka berkelahi, kemudian suka Hmm, saling mengejek, kemudian oke. kemudian ya karena anak kecil kan belum bisa mengendalikan diri ya, kadang Iya betul Bu. kesenggol titik jadinya pertarungan Berantem. hebat. Oke, Hampir betul. setiap hari seperti itu. Oke. Nah, sementara ada beberapa siswa, 2 3 siswa itu yang lebih menonjol, dia sudah bisa membaca, kemudian ya lebih unggul lah soal akademiknya dia lebih unggul. Hmm, Tapi dia merasa dia itu paling hebat di kelas. Jadi seolah-olah dia menguasai kelas seperti itu. Jadi saya hmm, merasa ada pesaing di kelas itu hmm. saya merasa ada pesaing, ya Iya, pesaingnya itu iya. yang merasa dirinya lebih menonjol seperti itu Bu Kiki. Hmm, Nah, nah, ya yang sudah saya lakukan ya mungkin saya nggak melakukan hal yang berarti kepada 1 2 orang ya, tapi saya melakukannya untuk satu kelas. Mungkin saya lebih lebih banyakkan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka itu semuanya bergerak, membuat semuanya mereka semuanya bersuara, membuat mereka semuanya aktif seperti itu. Tidak saya fokuskan ke 1 2 anak, paling yang tadi seperti pesaing saya itu, ya kadang-kadang saya panggil, sini tak panggil, tak ajak ngobrol, tak ajak bercanda. Ujung-ujungnya tak sindir, "Oh, kamu kok senengnya nyaingi guru, nggak seperti itu, nggak boleh, kamu harus jadi mitranya Bu Guru, kamu harus bisa membantu Bu Guru, membantu teman-teman. Memang kamu lebih pandai, mungkin kamu lebih bisa udah pinter berhitung, sudah hmm, pinter membaca lancar. hmm, Nah, justru karena kamu yang lebih itu, kamu harus bisa menjadi teman setianya Bu Guru, harus bisa menjadi mitranya Bu Guru, ndak malah jadi menyaingi Bu Guru, hmm. menguasai kelas, gurune sing ngajar, kamunya bikin teman-teman kamu malah memperhatikan kamu daripada memperhatikan guru. Bisa bisa Nah, bisa ngasih contohnya Bu, contohnya gimana itu? iya misalnya ketika dia apa, ketika saya sedang mengajar sudah tak terangkan, kemudian saya menghampiri siswa-siswa yang satu persatu untuk menuntunnya menulis mungkin, kemudian membaca dan lain sebagainya. Dia itu nggak selesaikan tugasnya dulu, tapi ngampiri teman-temannya ngluwei gitu. Ngluwei Giveaway itu utawa apa ngejak Bu? dolanan. Ya sama seperti itu tadi siswa jenengan itu. Oh, oh, Dia mengajak mainan, kemudian ya akhirnya kan tugas tanggung jawabnya teman-temannya termasuk dia sendiri terbengkalai. Dia malah kali. ngompor-ngompori temannya, "Yuk Iya. main, yuk gini." Lah ya ndak selesai semua. Nah, seperti itu. Nah, sudah mendingan. Ya seperti itu sih masalahnya. Kadang saya alihkannya untuk waktunya banyak ketika saya harus berdiri, bahkan setiap hari berdiri ya guru kelas 1 kelas 2 itu jarang duduk, Iya, berdiri betul. di tengah-tengah, memberi ice breaking, memberi permainan, pokoknya agar anak itu fokusnya ke saya bukan ke tadi siswa yang mungkin lebih unggul tadi.
Ya itu sudah saya lakukan dan alhamdulillah ya sudah maksimal. Ya mungkin intinya saya mungkin kurang sabar. Nah itu seperti itu. Ada mungkin dari solusi yang lain. Gitu ya Bu ya. Nah Bu, itu anaknya itu kalau misalnya mengguruinya itu misalnya jenengan masih menjelaskan sesuatu terus dia ngejawab duluan kok. Oh saya bisa Bu kayak gitu gitu kok. Iya, nah semacam itu, semacam itu. Ketika Oh saya tidak gitu. menunjuk dia pun dia diam dulu biar temannya berpikir. Oh, ya Oh aku iya mikir. iya Nah, iya. seperti itu. Jadi dia Nah merasa oke. seperti Berarti ya saya dia mungkin saat merasa ini menganggapnya miliki. bersaing. Oh, dia Gitu. berarti kayak gini Bu ya, kayak memiliki jiwa kepemimpinan ya, Iya ingin seperti itu. memimpin Saya kelas juga gitu ya. seperti itu pikirannya. Tapi dampaknya akhirnya mempengaruhi teman-teman yang lain, apalagi temannya belum bisa Nggih. ya Bu ya. Nggih, Tadi yang dari yang Ibu ceritakan itu tuh mungkin kita bisa coba ya Bu ya, lihat dari beberapa sudut pandangnya, misalnya apakah ada perubahan tertentu dalam kelas atau lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku siswa tersebut gitu loh. Mhm. Nah, kenapa sih dia bisa berlaku seperti itu? Soalnya kenapa gitu? Ibu Nggih. cari tahu Ya nggak kenapa sih dia bisa iya berbuat saya seperti coba cari tahu dari guru kelas itu? satunya. Ya, emang seperti itu ya? Terus mungkin karena terus kemudian saya juga tanya dari guru kelas 1, itu memang di rumah seperti itu juga Bu Eni, seperti itu katanya. Memang dia di rumah juga Oh. seperti itu, kacokan berarti kalau kita mau ngomong itu kacokan. Tapi ya tadi, karena orang tuanya aja kalah di rumah, kata guru kelas 1 sama kakaknya, "Biasa dia di rumah juga menang-menang kayak guru," ngono. Oh gitu Minta ya, apapun padahal dan dituruti. Nah itu mungkin dan itu kesalahannya di didiamkan situ. doang ya Bu ya? Iya, mungkin masalah terbesarnya di situ orang tuanya ya dia ndak merasa ndak ada yang ditakuti. Nah itu kalau anak sudah merasa ndak ada yang ditakuti, mungkin dia bisa merasa sombong, merasa saya bisa, saya keren, saya hebat dan lain sebagainya karena dia menganggap orang lain kecil gitu loh ya mungkin ya. Betul. Gitu. Nah, biasanya emang anak kelas 2 ini kan emang punya energinya yang lebih tinggi ya Bu ya, terus rasa ingin tahunya juga lebih besar ya Bu ya. Nah, Betul. tadi yang setelah Bu Eni ceritakan itu emang benar sih menerapkan energi dan kemampuan dianya sudah benar dengan cara ice breaking kayak gitu ya Bu ya. Gitu. Mungkin bisa juga dengan membuat pembelajaran yang lebih menarik nih Bu. Misalnya nih Bu ya, kan dia kan kalau misalnya kita belum suruh untuk menjawab, dia sudah menjawab duluan kan Bu. Nah, Iya betul. kita mungkin bisa diajak untuk berkelompok nih Bu. Ya, cara pembelajaran kita itu kita buat kelompok. Nah, si anak ini itu nanti disuruh membacakan atau mempresentasikan tuh Bu hasilnya yang dia kerjakan gitu biar dia itu nggak mengganggu temen yang lain karena kan sudah berkelompok ya Bu ya. Kalau berkelompok kan dia kan akan pasti kan tanpa mengampiri teman yang lain dia pasti kan akan ke temen yang kelompoknya itu kan Bu. Okay. Atau bisa juga dengan cara misalnya si anak ini sudah oh kamu udah bisa ya, ya udah sekarang kamu ngajarin temenmu yang belum bisa dimanfaatin aja Bu. Iya. Dimanfaatin aja. Oh ya udah kamu ngajarin temenmu tuh kasihan tuh belum bisa gitu. Kayak gitulah Bu pokoknya. Soalnya kan Iya, anaknya, betul. soalnya dia tuh kayak merasanya pengen aku kayak iso loh, pengen pengen menunjukkan kalau aku tuh anak yang bisa, aku tuh anak yang Iya. pinter gitu ya kan. Nah, mungkin kita bisa mengimbanginya, maksudnya bisa mengajak dia biar ben pas ini loh, biar pamermu pas itu, ya wes ngono ngajari temennya gitu. Itu Bu, mungkin seperti itu ya Bu ya, memberikan Iya, betul kesempatan untuk sekali. siswa untuk aktif lah ya Bu ya. Jadi suasana kelasnya akan positif gitu daripada dia ngampirin ke temennya dengan cara malah ngajak ngobrol, akhirnya tidak mengerjakan tugas ya kan. Jadi kan mending dia kita arahkan gitu.
energinya dia itu kita arahkan, itu tuh temennya tuh coba diajarin gitu, mungkin seperti itu kali Bu ya. Nah, jadi kan terus juga kalau kelas 2 itu biasanya sudah membuat aturan kelas belum sih Bu, kesepakatan kelas? Sudah. Nah, Sudah saya buat. sudah. Nah, misalnya itu kita ingatkan lagi Bu, seperti yang kemarin kita ajari ya Bu ya. Kita dapatkan materinya ya Bu ya, kesepakatan kelas. Ayo Iya. yang misalnya ayo yang melanggar kesepakatan kelas kayak gitu loh Bu. Kita ajak komunikasi kayak gitu aja. Kadang kan anaknya kayak gitu akhirnya kan dia akan merasa malu lama-lama kan dia nggak berani speak up lagi, nggak berani vokal lagi gitu loh Bu. Dia akan merasa, dia lama-lama pasti akan merasa malu kalau dia diingatkan kembali, ayo kesepakatan kelasnya apa, nanti kalau saya melanggar harus bagaimana, kayak gitu loh Bu. Mungkin kita bisa mengarahkan energi aktifnya itu ke lebih positif gitu, biar kelasnya itu juga berasa nyaman. Mungkin seperti itu kali Bu ya. Iya, betul sekali Bu Kiki. Ya, nanti saya coba. Terima kasih Bu Kiki solusinya. Nanti saya akan coba seperti saran tadi, masukan dari Bu Kiki. Terima kasih solusinya. Oke, Bu. Selain itu mungkin kita juga perlu, tadi kan sudah melibatkan orang tua juga sih Bu ya, melibatkan orang tua ya Bu ya. Tapi tetap sih Bu, kalau menurut saya kayaknya kalau untuk kelas bawah itu perlu ada buku penghubung Bu. Saya belum diterapkan. Nah, buku penghubung itu misalnya kegiatan anak hari ini apa nih? Kita tulis misalnya, alhamdulillah Ananda hari ini mengerjakan, nah, misalnya mohon bimbingannya ya di rumah untuk tetap memiliki sikap yang lebih baik atau bagaimana seperti itu. Nah, itu nanti orang tua suruh baca dan suruh menandatangani gitu loh. Jadi kan siap. komunikasi kita dengan orang tua kan oke ya, walaupun jadi kan orang tua nyekolahin anak itu nggak cuma lepas tanggung jawab gitu doang gitu loh. Jadi kita sama-sama memantau nih. Jadi kan kita di kelas, karena kita kan kehadiran kita di kelas sama anak kan cuma berapa jam doang ya kan. Sedangkan anak lebih banyak di rumah dengan orang tuanya kan Bu. Nah mungkin bisa seperti itu. Jadi saling berpegangan tangan lah antara orang tua dan anak gitu. Dengan buku penghubung itu. Mungkin seperti itu Bu. Iya, bagus. Terima kasih Bu Kiki, itu buku penghubungnya itu mungkin perlu saya terapkan sekali, itu buku penghubung yang menghubungkan saya orang tua, komunikasinya anak di sekolah seperti ini, kemudian mungkin atau orang tua juga jadi tahu perkembangan nih siswanya setiap harinya ya. Jadinya kan katanya betul. Jadi sama-sama bisa, jadi kan yang bekerja keras nggak cuma kita gitu loh, sedangkan anak kan banyak. Makan ya Bu semoga bisa membantu Bu ya. Saya akan selalu siap mendukung Ibu jika ada kendala atau pertanyaan ya Bu ya. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga kelas kita bisa nyaman, positif, aktif, dan membuat anak semakin bahagia ya Bu ya. Sebenarnya kita kan betul sekali. Amin. Tujuan kita mengajar itu membuat anak bahagia gitu kan, mewujudkan yang bahagianya dulu kan Bu. Nah itu sih, itu biar bisa masuk semua materinya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu En. Sama-sama, saya terima kasih sekali Bu Kiki atas masukannya, atas solusinya. Terima kasih. Mungkin nanti akan saya terapkan tadi solusi dari Bu Kiki. Semoga kelas saya bisa membaik dan saya bisa mengendalikan siswa dengan baik. Semua juga untuk kepentingan siswa, ketika saya bisa mengendalikan siswa dengan baik, kemudian pembelajaran berlangsung dengan nyaman, lancar, dan menyenangkan. Nah, tujuan pembelajaran pun pasti akan tercapai. Terima kasih Bu Kiki atas kita bisa diberi kesabaran lebih ya Bu ya, menghadapi anak-anak yang seperti itu ya Bu. Sekali. Baik Ibu. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bu Eni. Saya pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.